Nah, disinilah mulai memuncak hasrat dari pelaku untuk memperkaos keponakannya sendiri. Lalu pelaku melepaskan celana korban dengan memaksa. Dalam keadaan masih sadar, tentunya korban memberikan perlawanan. Namun sayangnya, dengan sisa tenaganya, Anggi pun tidak bisa memberikan perlawanan yang lebih. Halo guys, nama saya Andi, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Nah, hari ini kita kembali lagi membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Oke, cerita kali ini merupakan seorang siswi SMK ditemukan tewas di sekitaran kebun karet. Nah, jasadnya ini ditemukan dalam keadaan dipenuhi dengan luka tusukan dan tanpa menggunakan celana. Dalam keadaan jasad yang seperti itu, pasti banyak dari kalian sudah menebak awal motifnya itu sebuah pelecehan seksual. Ternyata bukan hanya pelecehan seksual saja, tetapi ada motif utama yang membuat pelaku ini harus melakukan hal itu. Nah, sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman dekat kalian yang sekiranya suka dengan video-video yang membahas tentang kisah nyata atau kasus-kasus kriminal yang ada di dunia. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas kasus ini. Kalau sudah siap, jangan lupa intronya. Pada tanggal 28 Mei 2024, ada 3 orang remaja yang berasal dari Desa Margo Mulyo, Kabupaten Mesuji di Lampung. Nah, 3 orang remaja ini pada saat itu sedang memburu burung di sekitaran perkebunan karet. Pas mereka berjalan di sekitaran kebun karet itu yang dekat dengan parit, mereka bertiga ini melihat ada motor yang tergeletak di sebuah parit. Lalu mereka mengira itu sebuah kecelakaan. Tetapi mereka ini bingung kemana orang yang punya motor itu. Hendak mau mendekati itu motor, seketika mereka ini kaget melihat sosok jasad perempuan yang tertutup semak-semak dan dedaunan. Keadaan jasad yang dipenuhi dengan luka tusukan dan tanpa menggunakan celana. Mereka langsung melaporkan ke warga setempat lalu diteruskan ke kantor polisi. Setelah mendengarkan laporan dari warga, polisi langsung mendatangi lokasi tempat kejadian itu. Lalu polisi langsung melakukan identifikasi jasad yang telah ditemukan. Dari hasil identifikasi jasad merupakan sosok perempuan yang bernama Anggi Lestari yang berusia 16 tahun. Anggi merupakan seorang pelajar yang terdaftar di SMK Negeri 1 Tanjung Raya. Setelah melakukan identifikasi, polisi langsung melakukan penyidikan dengan olah TKP awal untuk menemukan bukti-bukti petunjuk siapa pelaku sebenarnya. Pada saat melakukan otopsi pada tubuh korban, dalam tubuh korban ini ditemukan sebuah cairan berwarna putih yang merupakan sperma. Jadi di sini pihak polisi bisa menyimpulkan bahwa korban ini mengalami pemerkosaan. Karena kurangnya barang bukti, adapun barang bukti yang ditemukan kurang kuat. Jadi di sini polisi belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Bahkan di sini pun polisi benar-benar kebingungan siapa pelaku sebenarnya. Karena kasus ini belum terungkap siapa pelaku sebenarnya, tentunya hal ini banyak mengundang persepsi orang-orang, khususnya perhatian publik di internet. Ada yang mengatakan kematian Anggi ini mirip dengan kasus Vina Cirebon. Ada juga yang mengatakan kematian Anggi ini karena percintaan. Nah, hal ini diperkuat karena postingan terakhir Anggi di akun TikTok pribadinya. Dia ini curhat tentang kisah cintanya yang kandas. Selain persepsi dari orang-orang, ada juga satu video yang mengebohkan dunia maya pada saat itu. Nah, selang beberapa hari muncullah satu video seorang pria. Dalam video itu pria ini mengaku terlibat dalam kematian siswi SMK tersebut. Karena video itu viral dan banyak dibicarakan, di sini polisi langsung turun tangan dan mendalami video yang beredar. Setelah ditelusuri oleh pihak polisi, ternyata pria tersebut merupakan warga Padang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kalau dipikir-pikir ya, masa iya pelaku tiba-tiba mengaku perbuatannya? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bisa saja seperti itu. Mungkin karena pelaku ini dihantui dengan rasa bersalah karena ia tidak sengaja melakukan pembunuhan itu. Yang jelas, pelakunya bukan pria tersebut. Dari bukti yang didapat tapi tidak begitu kuat, dari beberapa persepsi orang-orang, dari munculnya video seorang pria, dan bahkan penyidik pun sampai menggunakan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi belum juga ada hasilnya. Bahkan pihak polisi pun mengaku kesulitan dalam memecahkan kasus satu ini.
Tetapi pihak polisi tetap upaya mencari keterangan dari beberapa saksi yang ada. Kalau tidak salah ada 22 saksi pada saat itu. Nah, dari 22 saksi ini polisi menginterogasi satu-satu, tetapi bukan mereka juga pelakunya. Nah, di sini polisi sudah mulai bingung siapakah pelakunya. Sudah berbagai upaya tetapi belum juga terungkap. Dan beberapa bulan kemudian kasus ini mulai ada titik terang ketika polisi mengamankan sebuah rekaman CCTV. Pihak polisi mengamankan rekaman CCTV yang memperlihatkan Anggi ini sedang dibonceng oleh seseorang menggunakan motornya Anggi. Ini merupakan rekaman sebelum Anggi ditemukan tewas. Lalu, polisi menunjukkan rekaman tersebut ke pihak keluarga. Siapa tahu pihak keluarga mengenal pria itu. Setelah melihat rekaman itu, pihak keluarga belum bisa memastikan pelakunya siapa, karena pelaku ini sedang memakai masker pada saat itu. Nah, tetapi pihak keluarga mencurigai pasti yang membunuh Anggi itu orang terdekatnya. Karena pihak keluarga pun mengatakan bahwa Anggi ini tidak mungkin naik motor bersama orang yang tidak dikenal dekat. Jadi di sini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa yang membunuh Anggi merupakan orang yang masih ada ikatan keluarga dengan Anggi. Nah, lalu disinilah keluarga Anggi dikumpulkan dan diminta keterangan tentang video itu. Setelah memperlihatkan video itu, ternyata ada yang mengenali orang itu. Orang di balik masker itu merupakan suami dari sepupu ibunya Anggi. Dan ia masih merupakan pamannya Anggi. Dan tidak disangka, pelaku sebenarnya adalah pamannya sendiri. Dan pamannya pun benar-benar tega telah memperkosa dan membunuh keponakannya sendiri. Nah, di sini polisi langsung mencari keberadaan pelaku dan akhirnya pelaku ditangkap di persembunyiannya. Tepatnya di desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2024. Pada awal penangkapan, pelaku ini mengaku bahwa ia telah membunuh keponakannya. Awal mula motifnya itu sebenarnya ia hanya ingin mengambil uang dari korban. Nah, di sini pelaku menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Pada saat itu, pelaku ini sedang berjalan kaki dari desa Muara Tenang menuju desa Marga. Karena ia merasa capek, jadi pelaku ini ingin mencari tumpangan sambil melambaikan tangan setiap ada mobil lewat. Sekian banyaknya mobil yang lewat, satu pun tidak ada yang memberikan tumpangan kepada pelaku ini. Karena tidak ada yang memberikan tumpangan, jadi ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Selang beberapa lama, lewatlah si Anggi ini dan menyapa pamannya itu. "Halo Pak De, mau kemana?" tanya Anggi. "Ini loh mau ke Marga," jawab pamannya. "Loh, kok jalan kaki Pak De? Memangnya nggak ada yang antar?" "Tadi sih Pak De sudah cari tumpangan, cuma ya nggak ada yang mau bonceng Pak De." "Oh kalau gitu sama saya aja Pak De." "Bener nih, apa nggak ngerepotin?" "Nggak lah Pak De, tapi Pak De yang bawa motor ya." "Ya udah deh, sini biar Pak De yang nyetir." Lalu mereka berdua ini langsung pergi ke tempat tujuan itu. Setelah beberapa meter kemudian, tiba-tiba pelaku ini berhenti dan menggunakan masker. Nah, sebenarnya pelaku ini sudah memiliki rencana buruk terhadap si Anggi ini. Karena dalam pikiran pelaku ini, Anggi ini pasti memiliki uang. Jadi pelaku ini berniat ngambil uang dari Anggi. Sesampai di desa Marga, pelaku ini tiba-tiba membawa Anggi ke jalan yang mengarah ke kebun karet yang sepi. Setelah itu pelaku ini berhenti dengan alasan ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil, pelaku ini langsung menarik tas dari korban. Sontak korban ini kaget dong dan memberikan perlawanan. Nah, di sini ada adegan tarik-menarik sampai mereka ini jatuh ke dalam parit beserta motornya juga. Setelah berhasil mendapatkan tas itu, pelaku langsung membuka tas itu dan ingin mengambil uang dari Anggi. Setelah dibuka, ternyata di dalam tas itu tidak ada uangnya. Nah, di sini Anggi sangat takut sampai gemeteran, tidak tahu mau ngelakuin apa. Anggi hanya bisa berteriak meminta tolong karena tempatnya sepi dan jauh dari jangkauan warga. Teriakan Anggi ini tidak didengar oleh siapapun. Nah, di sini pelaku langsung panik. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk Anggi di bagian bahu kanan. Anggi pun tetap memberikan perlawanan walaupun bahu kanannya sudah terluka. Nah, tetapi pelaku tetap melakukan penusukan kedua dan ketiganya di bagian perut kanan dan leher korban. Lalu pelaku menendang korban sampai korban ini tergeletak dan pada saat itu celana korban ini melorot. Nah, disinilah mulai memuncak hasrat dari pelaku untuk memperkaos keponakannya sendiri. Lalu pelaku melepaskan celana korban dengan memaksa. Dalam keadaan masih sadar, tentunya korban memberikan perlawanan. Namun sayangnya, dengan sisa tenaganya, Anggi pun
tidak bisa memberikan perlawanan yang lebih, di mana pada saat adegan itu, pelaku ini menginjak kepala korban untuk memaksa membuka celana keponakannya sendiri. Dalam kondisi kritis, Anggi ini diperkaos oleh pamannya sendiri. Setelah melakukan aksi bejatnya itu, pelaku ini ingin meninggalkan keponakannya itu dengan membawa handphone milik korban. Tetapi di sini Anggi masih bisa berdiri dengan tanpa rasa bersalah. Pelaku ini menendang korban lagi sampai korban jatuh ke parit. Lalu pelaku ini kembali lagi menusuk korban di bagian punggung dan leher. Setelah itu, pelaku ini langsung melarikan diri dan bersembunyi selama 4 hari di kebun karet. Kemudian pelaku ini berpindah tempat di kebun Albasia selama 4 hari dan kabur ke Sumatera. Atas perbuatannya itu, pelaku ini dikenakan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak di bawah umur, dan pelaku ini terancam hukuman mati. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk para perempuan, karena banyak kasus-kasus seperti ini terjadi di Indonesia. Jadi untuk kalian para perempuan, pandai-pandailah untuk menjaga diri kalian. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah menonton.